Silakan duduk saudara-saudara. Mohon maaf beberapa saat yang lalu terjadi gangguan. Saya harap saudara bisa mendengarkan kami dalam khotbah dan suara kami boleh jelas sampai ke tempat saudara. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di sepanjang hari ini. Ialah kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita angkat Alkitab kita ucapkan kepada kita bersama-sama. Ini Alkitab saya jadi seperti yang difirmankannya. Saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya. Saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima, saya diubahkan oleh firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya ambil dari kitab tulisan Nabi Yesaya pasal yang ke-44. Sekali lagi kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-6. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7, dan selanjutnya saya baca ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Saya harap suara saya boleh didengar dengan baik. Ya, mohon maaf sekali lagi ada kesalahan teknis beberapa saat. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Kalau kita berbicara tentang Nabi Yesaya, maka Nabi Yesaya ini adalah seorang nabi yang hidup di zaman beberapa raja, atau boleh saya katakan ada 4 raja. Nabi Yesaya hidup di zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dan saudara-saudara, Nabi Yesaya sendiri mendapat satu julukan sebagai Nabi Kekudusan. Kalau berdasarkan tulisan-tulisannya, ya. Kalau berdasarkan apa yang dia sampaikan tentang Allah yang kudus, maaf saudara. Ya. Berdasarkan tulisan-tulisan tentang kekudusan Allah. Nah, ini menarik sekali sebab dalam banyak pasal kalau kita perhatikan, dalam banyak tulisan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, maka kita menemukan bahwa dia mengajak saya dan saudara untuk mempercayai Allah yang Maha Kudus. Ya, sekali lagi untuk mempercayai tentang Allah yang Maha Kudus. Mari kita lihat bersama dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-4. Coba tampilkan. Kalau saudara perhatikan di sana bagaimana tulisan Nabi Yesaya, dituliskan tentang bagaimana saya dan saudara untuk mempercayai tentang Allah yang kudus. Salah satu contoh, Yesaya pasal pertama ayat yang ke-4. Firman Tuhan katakan begini saudara-saudara. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus. Ya, Maha Kudus Allah Israel. Demikian juga di pasal 5 kalau saudara lihat ayat yang ke-16 disampaikan di sana tentang tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya.
Kemudian saudara bisa melihatnya lagi di pasal 8 ayat 14. Saya sampaikan kepada saudara, dituliskan seperti ini ayat 15, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel, serta menjadi jerat perangkap bagi penduduk Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disampaikan oleh Yesaya. Maka Yesaya mendapat julukan salah satu nabi menjadi nabi kekudusan berdasarkan apa yang dia tulis tentang Allah yang Maha Kudus. Kemudian kita juga bisa temukan saudara-saudara bahwa di dalam kitab Yesaya juga disampaikan tentang berita keselamatan, tentang berita kebebasan, berita pembebasan, berita penebusan bagi bangsa Israel, dan juga nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus yang kemudian akan menebus bangsa-bangsa, menebus umat manusia dari dosa. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya di pasal ini, maka hal ini menyiratkan, menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu memiliki otoritas atau memiliki kuasa terhadap hidup dan kehidupan manusia. Amin, saudara. Maka hari ini saya memberikan judul ketergantungan manusia terhadap Tuhan. Sekali lagi, ketergantungan manusia terhadap Tuhan. Dalam dunia pengetahuan saudara atau dalam ilmu sosial, ada sebuah teori yang disebut dengan dependensi teori atau teori ketergantungan. Ini bukan berbeda dengan kecanduan, saudara. Ya, ketergantungan di dalam teori ini disebutkan, didefinisikan sebagai keadaan di mana kehidupan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari kehidupan orang lain. Sederhananya seperti ini, kalau saya mengatakan bahwa satu hubungan atau hubungan sosial itu tergantung kepada orang lain. Ya, kita sangat dipengaruhi dengan orang tersebut. Kita sangat bergantung kepada orang tersebut. Sebab kenapa? Sebab kita belum dapat memikul tanggung jawab sendiri. Demikian menurut definisi dari teori dependensi itu, saudara, atau dependensi teori. Dan rupanya ini berlaku juga bagi manusia. Berlaku juga secara khusus bagi manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan seharusnya ini juga disadari oleh umat Tuhan yang telah ditebus, yaitu saya dan saudara. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat saudara-saudara, mengapa manusia memiliki ketergantungan terhadap Tuhan. Ya, mengapa manusia memiliki ketergantungan terhadap Tuhan? Ibarat seseorang sangat bergantung pada sesuatu agar dia tetap hidup, ya, atau dapat menikmati yang ia inginkan. Maka ketergantungan manusia terhadap Tuhan adalah karena Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir menurut pembacaan kita. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara, saudara boleh melihat apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Dikatakan begini, saudara. Beginilah firman Tuhan Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada. Amin, saudara. Ini pernyataan yang luar biasa yang Yesaya ingin sampaikan dan ingin jelaskan kepada kita, yaitu bahwa Allah sendiri, ya, menyatakan dirinya bahwa sebelum segala sesuatu ada, maksud saya, maka Allah sudah ada. Ya. Ini yang ingin dijelaskan oleh Yesaya. Jadi sebelum segala sesuatu Allah ada, maka Allah sendiri sudah ada. Amin. Amin. Dan sebelum segala sesuatu berakhir, maka Allah sendiri yang tetap ada, hidup, atau yang terakhir, sudah. Nah, sehingga di dalam kemahakuasaannya tersebut, saudara-saudara, di dalam kedaulatan Allah, di dalam kemahakuasaan yang disebutkan oleh Nabi Yesaya, nampak jelas bahwa Allah ini memegang otoritas. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah ini memegang otoritas. Allah ini memegang kuasa atas manusia
Dan saudara, untuk apa? Yang pertama kita akan melihat untuk menyediakan semua kebutuhan manusia agar tetap hidup. Amin saudara. Agar tetap hidup. Menyediakan kebutuhan saya dan saudara, kebutuhan manusia, kebutuhan orang yang atau kebutuhan ciptaannya. Nah, karena dia adalah yang awal, maka sebelum semua tercipta, sebelum semua terbentuk, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, dia sudah menata sedemikian rupa. Dia sudah mengatur sedemikian rupa, saudara. Dia sudah meletakkan sesuatu, dia sudah menaruh sesuatu untuk saya dan saudara, untuk ciptaannya. Maka itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Tuhan Allah tidak menciptakan manusia di hari pertama. Ya, Tuhan Allah tidak menciptakan manusia di hari pertama, saudara. Hari kedua, hari ketiga, tidak. Tetapi Ia menciptakan air dan tumbuh-tumbuhan sebelum manusia tercipta. Dia menyediakan hewan sebelum manusia tercipta. Ya. Dan kemudian barulah di hari ke-6, Kejadian pasal 1 ayat 26-29, baru kemudian manusia itu diciptakan oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya. Ini sangat menarik. Mungkin kita berkata, memang secara kebetulan. Saya merasa saudara-saudara ini bukan secara kebetulan. Allah menyediakan semua kebutuhan manusia agar tetap hidup. Bahkan di firman Tuhan jelas dikatakan, saudara-saudara, bahwa manusia itu diberi kuasa atas segala ciptaan Tuhan. Maka Allah mengatur sedemikian rupa, menempatkan segala sesuatu, tumbuhan, pohon, air, dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Dan setelah semua ketersediaan kebutuhan manusia itu telah terpenuhi, telah ada dan siap untuk digunakan, barulah Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 29, Tuhan menciptakan manusia dan tidak ada menjadi ada. Mengapa demikian, saudara? Karena Tuhan mau manusia itu menikmatinya. Amin, saudara. Karena Tuhan mau kita ini hidup di dalamnya. Ya. Karena Tuhan mau kita dapat melihat bahwa apa yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara sejak awal itu disediakan agar kita tetap hidup. Jadi pengertian kata hidup di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat bergerak, melakukan aktivitas dan lain sebagainya, saudara. Jadi inilah yang saya katakan, saudara, bahwa manusia itu ya sangat bergantung pada otoritas, sangat bergantung pada Allah. Karena Dia menyediakan semua kebutuhan manusia agar tetap hidup. Saudara, saya beri contoh kepada saudara. Tuhan mau kita menghirup udara segar, bukan? Seperti itu. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, di akhir-akhir ini, di saat-saat ini, saudara, di berbagai pelosok dunia, termasuk bangsa kita, banyak orang sangat membutuhkan oksigen. Ya, banyak orang membutuhkan oksigen. Tabung oksigen begitu susah dicari. Pemerintah dengan segala daya, segala upaya berusaha menyediakan apa yang diperlukan oleh manusia, apa yang diperlukan oleh masyarakat atau rakyat bangsa Indonesia ini yang sedang mengalami yang terpapar dengan virus COVID-19 ini, saudara-saudara. Tapi saudara tahu, sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan tidak secara kebetulan meletakkan penciptaan tumbuhan, air tumbuhan itu, saudara-saudara, di awal sebelum manusia. Saya membaca satu buku, ya, dituliskan bahwa ternyata oksigen yang kita hirup ini itu banyak dari air dan juga tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, saudara-saudara. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Kita menikmati semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita dengan gratis. Sementara kalau kita membeli oksigen begitu mahal, saudara. Kita bisa menghirup udara dengan bebas. Ini adalah salah satu bentuk penyediaan semua kebutuhan manusia, atau salah satu penyediaan kebutuhan manusia agar tetap
manusia ciptaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, saya coba melihat saudara dan membaca satu catatan bahwa manusia itu per menit memerlukan oksigen 7 sampai 8 liter per menit. Ya. 7 sampai 8 liter per menit atau 2.200 liter per hari. Jadi kita menghirup udara ini, menghirup oksigen ini, kebutuhan oksigen ini, kita membutuhkan 2.200 liter per hari. Dan kalau kita konversikan ke rupiah, maka ditemukan sebuah nilai dengan harga misalnya sudah 25.000 per liter oksigen itu, maka kita membutuhkan paling kurang 55 juta per hari untuk oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Lihat saudara, kita membutuhkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. 55 juta per hari untuk oksigen yang harganya 25.000 liter per liter maksud saya. Itu baru oksigen. Ya. Sementara juga di dalam udara itu, saudara-saudara, yang kita hirup ini selain oksigen ada nitrogen. Ya. Ada nitrogen, dan saudara tahu satu orang ketika membutuhkan oksigen udara, menghirup udara ini yang terkandung oksigen juga nitrogen, maka kita membutuhkan paling kurang saudara-saudara 141.564.000 per hari untuk saudara gunakan menghirup udara bebas. Saudara-saudara, dengan uang seperti itu, kalau kita mau keluarkan, maka saya jamin, saya percaya tidak akan bisa orang kaya sekaya bagaimanapun 141.564.000 per hari dikeluarkan untuk satu orang menghirup udara. Hal yang mustahil, saudara-saudara. Hal yang mustahil. Maka saya katakan sekali lagi, saudara-saudara, bahwa di dalam penciptaan yang dilakukan oleh Allah, Allah sudah menempatkan bahwa manusia itu memiliki ketergantungan kepada Allah. Allah sudah menciptakan segala sesuatu. Oksigen, udara yang bebas kita hirup, oksigen yang bebas kita hirup. Tidak harus saudara bayar, tidak harus saudara keluarkan uang ratusan juta untuk mendapatkan itu. Dan semua gratis diberikan kepada saya, kepada kita, saudara-saudara. Maka disinilah letaknya otoritas kuasa Allah yang memegang kendali atas kehidupan saya dan saudara. Dia menyediakan semua kebutuhan manusia agar tetap hidup. Dia menyediakan segala keperluan saudara, keperluan kita, agar kita tetap hidup atau melangsungkan kehidupan ini. Karena Dialah yang awal, maka sebelum tercipta terbentuk Dia siapkan semua. Termasuk sekarang saudara-saudara bisa menghirup udara bebas, udara segar, tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Saudara lihat, coba tampilkan Kisah Rasul, kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Saya bacakan kepada saudara ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-28 sampai ayat 28. Firman Allah katakan begini: Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ayat 27, supaya mereka ya saya
ulangi saudara, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga, sebab kita ini ada dari keturunan Allah juga, saudara-saudara. Nah, mohon maaf, saudara. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi Rasul Paulus menuliskan hal ini. Ya. Rasul Paulus menuliskan hal ini. Rasul Paulus menuliskan kepada saya dan saudara dalam satu khotbahnya kepada jemaat atau kepada orang-orang yang ada di Athena, ya, yang menekankan bahwa Tuhanlah yang memberikan nafas, atau Tuhanlah yang memberikan hidup dan nafas bagi semua orang. Amin, saudara. Lihat, ya, gratis diberikan kepada kita, dan gratis diberikan kepada kita. Tuhan yang memberikan hidup dan nafas bagi semua orang, ya, bagi semua orang, tidak terkecuali. Bahkan Rasul Paulus katakan Dia yang menciptakan segala bumi serta isinya. Ia menentukan musim dan batas. Bukan main, saudara-saudara. Sebab di dalam Dialah kita hidup, bergerak, dan ada. Amin, saudara-saudara. Maka ini nampak jelas, saudara-saudara, bahwa kita ini manusia. Ya, Anda mau kaya, Anda mau hebat, Anda mau orang keturunan bangsawan, Anda mungkin orang yang sedang mengalami kemalangan dalam dunia ini, tidak mengalami keberuntungan, bahwa Tuhan yang memiliki otoritas kuasa atas kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan yang memberikan hidup dan memberi nafas. Tuhan yang menentukan musim. Tuhan yang menentukan batas. Saudara-saudara, Tuhan yang mengatur segala-galanya. Kita hidup, kita bergerak, kita ada. Itu semua, saudara, firman Tuhan katakan, karena Tuhan. Maka jelas bahwa kita memiliki ketergantungan terhadap Tuhan. Saudara-saudara, Anda mau hebat, mau kaya, punya gelar banyak, Anda mau tinggal di kota, di desa, di pedalaman, di lembah, di gunung-gunung, di pesisir pantai, dimanapun Anda tinggal, saya mau katakan bahwa kita memiliki ketergantungan terhadap Tuhan sebagai yang awal dari segala yang ada, sebagai yang akhir dari segala yang ada, agar kita tetap hidup dan dapat menikmati kasih dan karunia Tuhan. Amin, saudara. Ini firman Tuhan. Maka yang harus ada pada kita adalah bagaimana kita meresponi segala apa yang Tuhan sudah karuniakan tersebut dengan berbuat bakti kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua dan yang terakhir, bahwa Tuhanlah, kalau kita berbicara tentang otoritas dalam kemahakuasaan Tuhan tersebut, Allah memegang otoritas atau kuasa bagi manusia ciptaannya, saudara-saudara, untuk mengaruniakan hidup dan nafas. Dan sekarang yang kedua, untuk mengatur kehidupan manusia. Dan untuk mengatur kehidupan manusia. Ya. Tolong matikan satu. Nomor 2. Ya, untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, yang dimaksud dengan kehidupan ini adalah, ya, adalah cara hidup manusia itu atau keadaan. Ya, dalam terjemahan dalam kamus besar, kalau saudara perhatikan, kehidupan itu adalah cara hidup kita, saudara. Ya, cara hidup, dan itu yang diatur oleh Allah. Ya, diatur, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang anak
dilanggar oleh anak tersebut. Atau boleh dikatakan itu adalah satu aturan yang wajib diikuti oleh si anak agar hidup si anak itu menyenangkan hati orang tua dan mengikuti keinginan dari orang tuanya, saudara-saudara. Dan tidak ada aturan yang akan menyesatkan anak kita, saudara-saudara. Dan kalau kita korelasikan dengan firman Allah, maka sejak awal memang Tuhan sudah mengatur kehidupan manusia dengan menetapkan aturan-aturan. Salah satunya waktu aturan itu diterapkan dalam Taman Eden sendiri. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Itu sebuah aturan. Jadi kita menemukan di sana bahwa Allah itu punya kendali, Allah itu punya otoritas, Allah punya kemahakuasaan. Dia mengatur cara hidup manusia dengan aturan-aturan, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bahkan sejak awal di Taman Eden. Dia sudah menetapkan aturan, jangan ini, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu, dan seterusnya, saudara-saudara. Lalu kemudian lanjut, ada hukum Taurat yang terdiri dari 248 berisi perintah dan 365 berisi larangan-larangan. Luar biasanya, saudara-saudaraku, 248 berisi perintah itu sesuai dengan jumlah tulang manusia. Dan 365 itu berbicara tentang hari yang ada di dalam satu tahun. Sekalipun sekarang, ya di zaman sekarang jumlah ini berkurang karena tidak dilaksanakan seperti korban-korban, tetapi ada beberapa yang masih dilaksanakan. Ya, seperti memelihara hari Sabat, makanan haram dan halal, dan hukum tentang pernikahan, kekerabatan, persaudaraan dalam firman Tuhan, dalam hukum Taurat maksud saya. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah aturan ini Tuhan tetapkan. Ya, Tuhan tetapkan supaya apa? Supaya nama Tuhan dihormati dan ditakuti oleh semua manusia. Sebab aturan ini sudah ada sebab dan akibat, ada dampaknya bagi orang yang melakukan diberkati, bagi yang tidak diberkati. Ya. Maka saya katakan kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika aturan ini dibentuk atau diberlakukan dalam hidup saya dan saudara, maka Tuhan sedang mengatur. Saudara, sekali lagi, Tuhan sedang mengatur cara hidup kita agar hidup kita ini sesuai dengan apa yang Dia inginkan dan Dia harapkan. Dia mengatur sedemikian rupa agar saya dan saudara memiliki keberuntungan, kemujuran, keberhasilan, kekuatan, kesehatan. Kalau saudara lihat dalam Keluaran pasal 19 ayat 5, saya bacakan ayat ini saudara-saudara. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, firman Allah katakan begini saudara. Ayat yang kelima, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Lihat bahwa ketika Tuhan menetapkan aturan-aturan untuk umatnya, untuk saya dan saudara, untuk kita lakukan saudara-saudaraku, agar kita menjadi bangsa atau menjadi pribadi yang berbeda dengan orang lain. Haleluya. Ini aturan mengikat, saudara. Maka aturan ini akan memperjelas bahwa kita punya status adalah milik Allah, dan kita ini sangat bergantung atau memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Dengan mengatur hidup seperti itu, maka diharapkan hasilnya adalah umat Tuhan mentaati, dan orang yang melakukan akan menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hidupnya. Haleluya, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari semua apa yang dapat kita pahami, dari semua apa yang dapat kita mengerti melalui tulisan Nabi Yesaya, maka dapat kita simpulkan bahwa manusia di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Sekali lagi, bahwa manusia di hadapan Tuhan, kita ini kecil di pemandangan Tuhan. Kalau Tuhan hilangkan oksigen, matilah kita. Kalau Tuhan habiskan udara ini yang Dia ciptakan,
matilah kita, saudara-saudara. Kalau Tuhan membuat kekeringan atas seluruh dunia, matilah kita. Kalau Tuhan tidak mengadakan ketersediaan pangan, sandang, papan, apapun itu, matilah kita. Kalau Tuhan tidak mengadakan segala sesuatunya dalam dunia ini, tidak menjadikan masa subur, tidak menjadikan keberhasilan dalam segala usahamu, matilah kita. Maka saya mau katakan, kita ini memiliki ketergantungan terhadap Tuhan, Allah yang awal dan yang akhir, Allah satu-satunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita di hadapan Tuhan tidak ada apa-apa. Jangan sombong, saudara-saudara. Amin. Jangan sombong engkau. Jangan engkau berkata, saya masih kaya, saya masih muda, saya hebat, saya punya simpanan, saya punya deposito, saya punya segala fasilitas. Kita ini memiliki ketergantungan terhadap Tuhan. Kalau Tuhan habiskan semua, Tuhan izinkan datang bencana, Tuhan izinkan datang tsunami, Tuhan izinkan datang gempa bumi, Tuhan izinkan datang COVID, matilah kita, saudara-saudara. Maka hidup ini bergantung kepada Tuhan. Maka baik-baiklah dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Hormati Dia, sanjung Dia, tinggikan Dia. Saudara lihat, manusia tanpa Tuhan sama halnya tanpa ketersediaan semua kebutuhan untuk tetap hidup. Manusia tanpa Tuhan sama halnya tanpa ketersediaan semua kebutuhan untuk tetap hidup. Jangan saudara berkata, karena saya punya uang saya bisa beli oksigen, saya bisa beli apa yang saya mau. Terbatas, saudara-saudara, terbatas. Kita terbatas. Maka tanpa Tuhan, manusia tanpa Tuhan sama halnya tanpa ketersediaan semua kebutuhan untuk tetap hidup. Manusia tanpa Tuhan sama halnya dengan manusia tanpa aturan yang mengatur cara hidup yang mendatangkan berkat dan kelimpahan. Manusia tanpa Tuhan sama halnya dengan manusia tanpa aturan. Bisa dibayangkan, saudara-saudara, kalau dunia ini tanpa aturan, ya, pemerintah sudah membuat aturan untuk kita tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Kita menggunakan masker, kita mencuci tangan, kita menjaga jarak, kurangi mobilitas kita keluar, ya, dan lain sebagainya. Kita sudah pemerintah sudah mengadakan PPKM, bahkan PPKM darurat. Untuk apa? Untuk kebaikan saya dan saudara. Kalau kita langgar, kita sendiri yang akan menghadapi malapetaka. Mari kita dukung apa yang dikatakan oleh pemerintah. Nah, sama halnya dengan aturan yang diterapkan oleh Tuhan. Kalau kita lakukan, akan mendatangkan keberkatan dalam hidup saya dan saudara. Maka cara hidup kita diatur sedemikian rupa agar kita sampai pada tujuan akhir, yaitu hidup kekal di dalam surga. Saudara-saudara lihat, kalau bukan Tuhan, maka manusia tanpa Tuhan, maksud saya, sama halnya tanpa aturan cara hidup untuk mendatangkan berkat. Saudara lihat, artinya ialah apa? Manusia memiliki ketergantungan terhadap Tuhan dalam hal apapun dan bagaimanapun, saudara-saudara. Ingin saya menyadarkan saudara, sebagai hamba Allah, saya ingin menyadarkan kepada kita semua. Mungkin engkau sedang terbaring sakit di rumah sakit. Mungkin engkau sedang mengalami pergumulan, permasalahan hidup. Saya mengatakan, saudara-saudara, hidup kita ini sangat tergantung kepada Tuhan. Kalau hidupmu tergantung pada oksigen, engkau cari oksigen. Kalau hidupmu tergantung pada orang kaya, engkau akan cari orang kaya, orang yang punya uang, orang yang punya kelebihan. Tapi kalau hidupmu dan hidupmu tergantung pada Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Amin, saudara. Kalau hidupmu tergantung pada Tuhan, maka sembahlah Tuhan itu. Jangan berpaling dari Dia. Saya beritahu kepada saudara, Daud menyadari juga dalam Mazmur bahwa sejak dari kandungan Allah sudah terlibat. Bukankah itu hal yang luar biasa? Menunjukkan bahwa kita ini memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Bahkan Musa di dalam Mazmur, dia katakan manusia itu dibatasi 70 sampai 80 tahun saja. Bukankah itu ketergantungan kita? Setelah 80 tahun,
penderitaan. Setelah itu kita mati, kita tidak tahu mau kemana. Kalau saudara hidup jauh dari Tuhan, saudara, bahwa kehidupan kita sebenarnya sangat dipengaruhi oleh Tuhan sebagai yang Maha Kuasa. Tujuannya apa? Agar manusia mengakui bahwa Ia adalah satu-satunya Allah yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Dengan keterbatasan kita, saudara-saudara, maka kita sangat bergantung kepada Tuhan. Kita terbatas. Bapak Ibu saudara, dengar baik, saudara terbatas. Saudara terbatas, kita terbatas. Maka karena kita terbatas ini, kita sedang mencari kuasa kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kuasa Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ciri orang yang tergantung atau ciri orang yang ketergantungan kepada Tuhan adalah orang itu dengan senang hati akan memberi dirinya dipengaruhi oleh firman Allah, sehingga mendatangkan ketertarikan dari pihak Allah untuk menyediakan semua kebutuhan hidup atau penunjang kehidupan kita. Amin saudara. Sekali lagi saya mengatakan kepada saudara dengan baik, ciri orang yang ketergantungan kepada Tuhan adalah orang itu dengan senang hati akan memberi dirinya dipengaruhi oleh firman Allah, sehingga mendatangkan ketertarikan dari pihak Allah untuk menyediakan semua kebutuhan hidup dan penunjang kehidupan kita. Apabila kita menyadari akan hal ini, saudara, Yesaya tadi sudah kita baca. Apabila kita menyadari ini, bahwa Dia adalah Allah yang awal, Dia adalah Allah yang akhir, maka saudara tidak usah gentar. Haleluya. Maka saudara tidak usah takut terhadap hal-hal yang akan datang, sebab Dia akan bertindak sebagai pelindung bagi orang yang bergantung kepadanya. Amin saudara. Saudara tidak usah ketakutan di tengah kondisi yang ada. Sekalipun kita menjaga kesehatan kita, kita ikuti aturan pemerintah dengan sebaik-baiknya, kita support, kita dukung pemerintah kita dengan segala keterbatasan mereka. Tetapi saya mengatakan pada saudara, firman Allah jelas, kalau saudara perhatikan tadi dalam Yesaya pasal 44, firman Allah jelas sekali katakan di sana ayat 8, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan telah kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Haleluya. Tidak usah takut, tidak usah gentar terhadap hal-hal yang akan datang, sebab firman Allah katakan Dia akan bertindak sebagai gunung batu, sebagai pelindung bagi orang yang bergantung kepada Tuhan. Saya ingin mengajak saudara semua dengar baik. Sekali lagi saya mau katakan, siapapun saudara, siapapun, Anda pendeta, hamba Tuhan, penginjil, guru, dosen, profesor, dokter, siapapun saudara, saudara mungkin kaya, memiliki mobil yang mahal harganya, harta triliunan. Saya mau katakan pada hari ini saudara, saya dan saudara memiliki ketergantungan terhadap Tuhan. Maka biarkanlah Allah atau firman-Nya itu mempengaruhi kehidupan saudara, untuk saudara dapat menikmati penyediaan Allah yang luar biasa, menikmati ketersediaan kebutuhan hidup kita, ketersediaan penunjang kehidupan saya dan saudara. Bukan cuma sementara, bukan cuma untuk 5 tahun, bukan cuma untuk 10 tahun, bukan hanya untuk 100 tahun, sampai kekal, sampai kita menikmati sorga samawi, kita hidup bersama dengan Dia di sorga, sehingga kita memuliakan nama Tuhan dan Dia memberkati kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada saudara, baik saudara yang ada di rumah, di jalan mungkin saudara menyaksikan tayangan ini, saya mengatakan, mari bergantung pada Tuhan. Sadari bahwa kita ini memiliki ketergantungan kepada Tuhan, sehingga kita mau menyandarkan hidup kita, berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh, lakukan firman Tuhan. Biarkan hatimu dan dirimu dipengaruhi oleh firman Allah, sehingga mendatangkan ketertarikan Allah untuk mencurahkan berkat, mengadakan penyediaan, menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan kita dan penunjang kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama
Kita akan responi kebenaran firman Allah sebelum kita akan tutup ibadah ini. Kita percaya bahwa dari semula Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu. Semua baik. Dari awal Tuhan sudah ciptakan semua baik. Dia menyediakan semua, Dia mengatur segala-galanya sebelum kita ada. Bahkan firman katakan sejak di dalam kandungan pun Dia sudah terlibat di dalamnya. Saya mau katakan pada saudara, sadarilah hal ini. Sadarilah hal ini. Kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Beri dirimu dipengaruhi oleh firman Allah, bukan firman Allah. Maka ketika hal itu kita lakukan, itu akan mendatangkan ketertarikan dari pihak Tuhan Allah untuk menyediakan semua kebutuhan kita atau penunjang kehidupan kita. Dari semula Tuhan sudah ciptakan yang terbaik. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan. Amin. Bagi masa depan yang penuh harapan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Mari buka suara sembah Dia dimanapun engkau berada saat ini. Haleluya. Mari sembah Dia, muliakan Dia. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya.
dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami sadari bahwa kami memiliki ketergantungan kepada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami merindukan biarlah kehidupan kami ini benar-benar dipengaruhi oleh firman Allah. Kami memberikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami sadari bahwa Engkau telah menciptakan kami, Engkau telah mengatur segala sesuatu, Engkau yang menyediakan semua kebutuhan hidup kami, Engkau yang mengatur cara hidup kami, agar kami bisa berlaku berkenan di hadapan hadirat-Mu sesuai dengan keinginan. Apa berdoa dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami, sadarkan kami Tuhan. Sadarkan kami bahwa kami ini hanya bergantung kepada Tuhan. Hidup kami hanya ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah menentukan batas-batas kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami tidak ada apa-apanya di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Tolong kami, setiap mereka yang sudah dengarkan firman-Mu. Tuhan buka pintu hati mereka. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan ini mengambil tempat dalam diri kami, sehingga kami semua menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mendatangkan ketertarikan dari pihak Allah untuk menyediakan segala kebutuhan kami dan penunjang hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman. Sekali lagi kami meteraikan firman dalam hati kami, supaya firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Seberapa kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, kita akan melihat pengumuman saudara untuk jadwal kita minggu depan. Dan sekali lagi bahwa ibadah kita masih berlangsung secara live streaming, sekalipun dengan segala keterbatasan yang kita miliki saudara-saudara, karena memang live streaming ini mendadak sekali. Baru tadi malam sekitar jam 9 lewat baru diputuskan bersama dengan orang-orang yang berkepentingan, dan hal ini dilakukan untuk menjaga kita semuanya dan menjaga agar tetap masyarakat yang ada di daerah kita ini dapat melakukan aktivitasnya setelah masa PPKM darurat atau lockdown sementara ini kita jalankan saudara. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau dari tempat ini sebagai gembala jemaat yang ada di daerah ini, di desa ini kita, maka saya menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Saudara keluar menggunakan masker, saudara kalau perlu saudara double maskernya, kemudian saudara menjaga kerumunan, menghindari kerumunan banyak orang, karena itulah inti dari PPKM ini. Kemudian saudara-saudara kurangi mobilitas saudara, yang tidak perlu kita keluar, kita jangan keluar, dan tetap saudara berdoa supaya wabah ini, virus COVID-19 ini boleh berlalu dari bangsa kita. Dan Selasa dalam doa di rumah masing-masing kita akan live streaming melalui Facebook saya yang akan dilayani oleh Ibu Rohani, dan kemudian ibadah pemuda juga, ibadah pemuda remaja itu juga kita akan lakukan secara live streaming dilayani oleh Ibu Rohani. Dan pada hari Minggu, sekolah minggu kita online saudara tempat ini. Dan saudara-saudara, supaya kita perhatikan jadwal sekolah minggu, anak-anak diharapkan bisa ikut menyaksikan. Dan kemudian pada ibadah umum masih online, dan kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ini saudara-saudara, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan, saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas beberapa kesalahan ini saudara, adanya hal-hal yang mengganggu pendengaran kita. Dan mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
kali kami datang kepadamu, kami bersyukur buat penyertaan dalam peribadatan kami. Sekalipun kami melakukan peribadatan secara terbatas dari rumah kami masing-masing, kami melakukan secara live stream, secara online, dengan segala fasilitas yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini, pagi ini Tuhan, kami memperoleh lawatan Allah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah ibadah ini mendatangkan keberkatan dan mendatangkan keuntungan dalam kehidupan kami. Semakin kami kuat berjalan di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau melawat bangsa kami. Engkau pulihkan bangsa kami dari segala penyebaran virus yang sedang terjadi bangsa ini Tuhan, di mana banyak memakan korban umat-umat masyarakat bangsa ini Tuhan, yang sedang terpapar dengan virus ini Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kalau kami bersalah kepada-Mu Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan nyata di atas bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang berkuasa mengadakan mujizat menyembuhkan penyakit itu akan turun atas mereka yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami lepaskan berkat atas bangsa ini. Biar bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan segala sektor yang ada di dalam bangsa ini Tuhan, Tuhan akan pulihkan kembali sehingga kami tetap bebas memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati semua mata pencarian kami, pekerjaan kami, khususnya umat-Mu ya Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi desa kami, desa Tumale ini Tuhan. Biarlah desa ini tetap menjadi desa yang diberkati oleh Tuhan. Kami tetap bebas untuk melakukan peribadatan kami. Bagi mereka yang terpapar dengan virus corona, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatan Allah terjadi bagi desa kami Tuhan. Terima kasih berkat semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini, baik secara online Tuhan maupun di rumah mereka masing-masing, dengan panduan liturgi yang sudah dibagikan pada mereka. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dan memberkati hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih buat kebaikan. Dan akhirnya jemaat Tuhan, turunlah kiranya berkat, rahmat dan anugerah, cinta kasih sayang serta penyertaan Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini, mengucap syukur bersama